Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelas, ikuti doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbula. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita absen dulu ya. Nada Fajriya. Hadir Bu. Naila Afifah. Hadir Bu. Nazla Putri. Hadir Bu. Radifah Najila. Kita mulai pelajaran. Hari ini kita akan belajar mengenai mengenal hadas kecil. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini tentang mengenal hadas kecil, Ibu akan bertanya dulu tentang pelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran tentang minggu yang lalu? Saya Bu. Iya, coba Naila. Aku anak sholat Bu. Iya, pelajaran minggu yang lalu yaitu aku anak soleh. Bagaimana menjadi anak soleh itu apa aja? Ayo Kak Nay. Jujur. Iya, iya. Terus? Bertanggung. Bertanggung jawab. Iya, jadi seorang anak soleh itu harus mempunyai kepribadian yang baik, kepribadian yang soleh. Apa aja contohnya kepribadian yang baik itu? Jujur, amanah, bertanggung jawab, ya kan? Nah, jadi kaitannya dengan pelajaran hari ini, jadi seorang muslim itu bukan hanya sekedar jiwanya yang bagus atau bersih, tapi juga badan, pakaian, ya, semuanya juga harus bersih. Nah, makanya hari ini kita belajar mengenai mengenal hadas kecil. Nah, sebelum kita mulai mengenal hadas kecil, di sini Ibu akan menjelaskan kepada Ibu semua tujuan pelajaran kita hari ini. Nanti diharapkan anak Ibu setelah belajar, satu, mampu mengenal secara garis besar dulu apa itu hadas, ya. Kemudian yang kedua, anak Ibu bisa menjelaskan hadas itu ada berapa. Kemudian terkhusus hari ini karena kita materinya hadas kecil, maka anak Ibu mampu untuk menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan hadas kecil dan dalil yang menunjukkan untuk mensucikan dari hadas kecil. Baik, anak Ibu bisa melihat slide yang ada di depan anak Ibu semua di papan tulis. Ibu sudah membuat paparan melalui slide. Nah, anak Ibu bisa membacanya. Ayo, diteliti, dibaca pelan-pelan. Oke. Anak Ibu sekarang bisa dibuka bukunya halaman 42. Nah, supaya anak Ibu bisa lebih mengetahui bagaimana itu hadas dan juga bagian-bagian dari hadas, juga secara jelas tentang hadas kecil. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas kelompok, ya. Jadi kalian bisa lebih mencari informasinya, menggali lagi tentang hadas kecil. Jadi anak Ibu bekerja sama dengan teman sekelompoknya untuk mencari tentang hadas kecil. Enak, kerja sama ya. Kerjakan deh sekarang. Kejar dengan kelompoknya. Ayo. Waktunya kita untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya ke depan. Siap? Siap. Siap untuk ke depan? Iya. Coba
Dipersilakan untuk ke depan. Anak ibu membaca hasilnya, jangan malu-malu, keluarkan suaranya ya, supaya jelas didengar sama temennya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Apa yang dimaksud dengan hadas? Keadaan tidak suci yang dialami manusia sehingga menyebabkan terhalang untuk melaksanakan ibadah. 2. Apa perbedaan hadas kecil dan hadas besar? Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabah. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Apa dalil mengenai maksud dari hadas? Surah Al-Maidah ayat 11. Ya. Udah siap? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan untuk kembali ke tempat. Ya, seluruhnya anak ibu sudah membacakan hasil diskusinya. Nah, apa itu hadasnya? Hadas adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang tidak dapat melakukan suatu ibadah, ya. Jadi karena ada sesuatu yang terjadi pada diri seseorang tersebut sehingga orang tersebut tidak bisa melakukan ibadah. Nah, hadas sendiri terbagi berapa? 2. Pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Hadas besar adalah keadaan yang menyebabkan seseorang untuk mandi janabah. Sedangkan hadas kecil yaitu keadaan seseorang yang menyebabkan untuk berwudu. Nah, karena hari ini fokus kita pada materi mengenal hadas kecil, maka kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai hadas kecil. Nah, anak ibu, dalil untuk mengenai hadas kecil itu ada dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 11. Kalau di dalam surah Al-Quran berarti itu firman Allah, ya. Tapi kalau itu adalah perkataan Nabi Muhammad disebut dengan hadis. Perkataan Nabi Muhammad disebut hadis. Nah, jadi dari mengenai hadas ada di dalam surah, yaitu surah mana? Al-Maidah ayat 11, dan juga ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala
tampilkan sekarang. Baca bagus-bagus supaya bisa kita ambil kesimpulan apakah anak ibu betul-betul sudah paham dengan materi hari ini. Ya, 5 menit dari sekarang. Jawab. Ya, di mulut dan diisi. Ya, kalau sudah siap, kita akan periksa bersama-sama. Nomor 1, Naila, baca. Keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melakukan sholat dan tawaf disebut adalah hadas. Ya, nomor 1, hadas. Ya, Bunda panggil namanya satu-satu disebutkan. Berapa nilainya? Kalau betul semua, 10 betul semua berarti nilainya 100. Satu nilai bobotnya 10. Nada Fajria. Nada Fajria. Berapa nilainya? 90. Anak ibu, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Hadas adalah keadaan seseorang yang tidak suci dan tidak boleh melakukan suatu ibadah. 2, hadas dibagi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. 3, hadas besar adalah keadaan tidak suci seseorang yang menyebabkan seseorang harus mandi janabah. 4, hadas kecil adalah keadaan seseorang yang menyebabkan dia harus berwudu. 5, dalil tentang hadas ada dalam surah Al-Maidah ayat 11 dan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, apabila hendak mensucikan dari hadas kecil dengan berwudu, tapi apabila tidak ada air boleh dengan bertayamum. Baiklah anak ibu, karena anak ibu sudah paham semua dengan materi kita hari ini, di sini ibu akan menginformasikan kepada anak ibu semua untuk materi kita minggu depan, yaitu tentang tayamum. Ya, jadi anak ibu semua bisa membaca buku paketnya. Kemudian bisa juga anak ibu mencari informasi di internet. Bisa anak ibu? Bisa, Bu. Ya, rajin-rajinlah membaca buku karena membaca adalah jendela ilmu. Banyak membaca, banyak ilmu yang didapat. Cukup sekian pelajaran kita hari ini, dan sebelumnya mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca